Jika Anda merasa ada orang berbuat buruk kepada diri Anda, ketika Anda meresponnya dengan sakit hati, darah rendah. Ketika pengen sembuh, doakan kebaikan untuk orang yang membuat Anda sakit hati. Itu caranya. Karena salah satu jalan untuk melapangkan dada dengan cara kita melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati diri kita. Ada orang julid, ada orang ngefitnah, ada orang ngebenci, ada orang rempong. Ya udah, balas dengan kebaikan. Tuh teman-teman. Oke? Siap mulai saat ini, ketika lagi sakit hati, bukan merespon dengan rasa sakitnya, namun segerakan doakan kebaikan untuk orang-orang yang menyakitinya. Meskipun itu pasangan kita yang setiap hari. Siap? Karena doa orang yang tersakiti ijabah. Doa itu bukan sumpah serapah. Ketika sedang disakiti, bukan sumpah serapah yang keluar, melainkan doa-doa baik yang kita munajatkan. Karena doa sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Di saat kita mendoakan orang lain, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Soal orang darah rendah, masak. Suami pulang kerja dengan harapan suami memuji masakannya. Suami cuma nyicip doang tidur. Tersinggung nggak? Apalagi kalau suaminya komen, kok gini rasanya? Sakit hati nggak? Sok. Orang darah rendah, hal sederhana aja. Mertua main ke rumah, mertua pengen bikin teh, bikin sendiri, nanya, "Do, di mana gulanya?" Sok. Orang darah rendah ditanya gitu doang, baper. Ih, si mama mertua, gula udah tahu di meja pakai nanya. Itu teman-teman. Orang darah rendah tuh seperti itu. Gampang sekali orangnya sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang baper, gampang sedih. Nonton film India aja nangis. Nonton drama Korea aja nangis. Tuh teman-teman. Ya. Maka kalau kita pengen sembuh, lapangkan dada kita. Jangan sempitkan hatinya, lapangkan dadanya. Karena kalau hati kita sempit, ibarat kita berada di dalam kamar mandi. Muncul satu ayam, kita lagi di kamar mandi, tiba-tiba ada satu tikus aja. Gelisah nggak rasanya? Nyaman nggak rasanya? Nggak akan nyaman. Apalagi datang satu kerbau. Tambah empek, tambah sumpek, tambah enek, tambah jengkel, tambah nggak nyaman. Tapi kalau kita berada di tanah yang lapang, ada 1000 tikus tidak akan mempengaruhi keadaan kita. Ada 100 kerbau tidak akan terpengaruh keadaan kita. Itulah orang yang hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang, sekecil apapun masalah, sebesar apapun masalah, tidak akan mempengaruhi suasana hatinya. Tuh. Jadi orang yang hatinya sempit, suasana hatinya mudah sekali kacau. Mudah sekali kacau. Urusan sedikit aja. Suami nawarin, istriku mau makan apa? Terserah. Suaminya jangan terserah. Baper. Ya, jangan gitu teman-teman. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau pengen sembuh, rubah. Rubah. Bukan terus-terusan baper, terus-terusan sedih. Ya, gimana mau sembuh? Siap insya Allah mulai saat ini, teman-teman yang terkena penyakit darah rendah untuk tidak baperan. Kalau sudah nangis hatinya lapang, tetap memang betul. Terkadang mengungkapkan sebuah rasa bisa diungkapkan dengan tetesan air mata. Namun ketika kita respon terus dengan cara seperti itu, organ tubuh kita akan bermasalah. Itu yang disebutnya zalim pada diri sendiri. Itu yang disebutnya zalim pada diri sendiri. Ya memang betul. Terkadang mengungkapkan sebuah rasa hanya bisa diungkapkan dengan tetesan air mata. Tapi jika tubuh kita, diri kita terus-terusan seperti itu, kasihan sama diri. Diri kita makin kecil, makin terpuruk, makin makin rusak. Sehingga nanti muncul potensi-potensi yang lain. Munculnya organ tubuh yang bermasalah yang lain. Jadi gampang kelayangan, jadi gampang sakit-sakitan, jadi gampang ngedrop, punya asam lambung, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Oke? Tuh. Oke, siap insya Allah mulai saat ini untuk tidak baperan lagi. Katakan pada diri, sabodo teing. Bodoh amat. Orang sikapnya mau kayak gimana, ucapannya mau kayak gimana, perbuatannya mau kayak gimana ke kita, bodoh amat. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita, jadilah hamba yang baik karena Allah dan untuk Allah. Itu jalan sembuhnya. Bukan apa obatnya, apa herbalnya, apa terapinya, tapi itulah jalan sembuhnya. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Yuk, kalau pengen sembuh, berubah.
bukan berobat. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka ayo rubahlah dari mulai diri kita sendiri. Karena jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Tapi jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Apa maknanya? Kalau kita hanya bergantung kepada pasangan, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada lingkungan, bergantung pada obat-obatan, pada herbal dan pada seseorang, berakhir kehidupannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jika telur pecahnya dari dalam, jika kita mulai membangkitkan potensi-potensi dalam diri kita, karunia-karunia Allah di dalam diri kita, yuk bangkitkan. Jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah, dan jangan mudah terpengaruhi apa yang diucapkan oleh orang lain, perilaku orang lain, perbuatan orang lain, dari mulai diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri, maka berubahlah karena Allah dan untuk Allah. Oke? Karena orang-orang yang sering patah hati, terkadang dia sibuk menjelaskan akan siapa dirinya. Sibuk ingin mengasih tahu ini loh yang sebenarnya, ini loh yang seharusnya. Stop. Menyibukkan diri menjelaskan akan siapa diri kita. Karena bagi orang yang mencintai kita, tidak peduli dengan kekurangan kita. Dan bagi orang yang membenci kita, tidak peduli dengan kebaikan kita. Tugas kita bukan menjelaskan akan siapa diri kita. Tugas kita tetaplah berbuat baik karena Allah dan untuk Allah. Tetaplah menjadi hamba yang baik karena Allah dan untuk Allah. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Yuk teman-teman. Mulai saat ini, mulai detik ini, berubahlah. Rubah. Boleh jadi dari perubahan yang kecil akan mendatangkan pintu rahmat yang besar. Dari perubahan yang kecil akan mendatangkan keberkahan yang banyak. Dari perubahan yang kecil akan mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah berjanji kepada siapapun yang bertawakal kepadanya, Allah akan berikan pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun masalah hidup kita, Allah akan datangkan jalan keluar terbaik. Apa yang saat ini menjadi sempitnya hati, sempitnya hidup, Allah akan datangkan kelapangan. Apa yang saat ini menjadi kesedihan, Allah akan datangkan kebahagiaan. Apa yang saat ini menjadi kesulitan, Allah akan datangkan kemudahan. Dan apa yang saat ini menjadi penyakit, Allah akan datangkan kesembuhan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Yuk teman-teman, jika Allah sudah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka ayo, jadikan sakit kita sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena Allah dan untuk Allah. Dan tetap terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka dengan bismillah, mari sama-sama kita belajar. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Ayo berubah dari diri kita sendiri. Lantas bagaimana solusinya? Darah tinggi, darah rendah. Apa solusinya? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah diri sendiri. Maka rubah dulu sifat perilaku perbuatan kita dulu. Yuk, sambil diikhtiarkan jasmaninya. Maka jalan sembuh adalah perbaiki penyebabnya, ikhtiarkan jasmaninya. Jika penyebabnya dari sifat-sifat kita, sambil kita perbaiki pelan-pelan, sambil kita ikhtiarkan jasmani. Ikhtiarnya jasmani ada medis, ada alternatif. Ikhtiarnya medis, dokter yang lebih tahu solusinya. Maka kalau di sini ditanya obat, karena kebetulan saya bukan dokter, saya nggak tahu obatnya. Kalau pengen bertanya obat, tanyalah kepada dokter. Tanyalah kepada apoteker. Kemudian solusi yang kedua, apa ikhtiar jasmani? Alternatif. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena di zaman dahulu belum ada teknologi yang canggih. Kedokteran di zaman dahulu menggunakan apa? Herbal dan terapi. Herbal itu apa? Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk dijadikan manfaat. Jadi seluruh ciptaan Allah di langit di bumi bisa dijadikan manfaat perantara kesembuhan. Tapi kebanyakan kita justru malah sibuk menyalahkan. Allah ciptakan padi untuk menjadi manfaat, diolah jadi manusia, dituduh sebagai diabetes. Nah inilah kebiasaan kita. Terkadang kita benci saudara-saudara kita dizolimi oleh Bani Israil. Kita sampai memboikot produk-produknya.
tidak mau lagi memakai produk-produknya. Tapi ternyata tanpa disadari sifat perilaku perbuatan kita sama persis dengan Bani Israil. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, pembangkang. Ciptaan Allah disalahkan, nabi-nabinya dibunuh. Ternyata banyak di antara kita yang seperti itu. Allah nyiptain tumbuhan, dituduh sebagai penyebab penyakit. Allah nyiptain garam, dituduh sebagai darah tinggi. Allah nyiptain padi, dituduh sebagai diabetes. Allah nyiptain sayuran, dituduh sebagai asam urat dan lain sebagainya. Sama persis ternyata. Sama persis ternyata. Maka jangan sok-sokan boykot produk ini, boykot produk itu. Kalau sifat kita masih seperti itu, apa bedanya? Sakit dikit makanan disalahin, sakit dikit makanan disalahin. Dah. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih. Silakan diambil manfaatnya. Kepada siapa Allah persilakan? Kepada Khalifah fil ad, yaitu kita sebagai manusia. Tapi kita kadang suka lupa. Kita diberikan amanah rahmatan lil alamin. Tapi kitanya nggak rahmat. Sakit dikit makanan dituduh. Sakit dikit makanan dicurigai. Sakit dikit makanan dipantangi. Apa bedanya sama Bani Israil? Dikasih makanan dari Allah, makanannya dituduh. Diturunkan nabi, nabinya dibunuh. Sama halnya ketika nabi ngasih tahu tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa, dibunuh sabdanya. Gak percaya kalau sakitnya gara-gara dosa. Itu sama halnya Anda membunuh. Tanpa disadari ternyata sifat kita banyak yang sama dengan Bani Israil. Terkadang sok-sokan free Palestine, tapi dirinya sendiri sifat perilaku perbuatannya masih sama. Yuk, kita pasti sedih ketika saudara-saudara kita seperti itu kan dizolimi. Tapi kita harus mikir jangan sampai sifat kita seperti orang-orang yang zolim. Itu teman-teman. Ya. Siap insya Allah untuk tidak lagi menyalahkan ciptaan-ciptaan Allah. Orang yang hobinya menyalahkan ciptaan Allah itu hanya kaum Bani Israil. Kemudian, darah tinggi, darah rendah. Apa ikhtiarnya? Herbal itu banyak. Segala apapun tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan, itu bisa dijadikan manfaat untuk kesembuhan. Banyak sekali. Kemudian, diajarkan pula oleh Nabi dengan terapi. Bahkan saking mudahnya sembuh itu diajarkan oleh Nabi, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Teman-teman, saya tanya dulu, teman-teman percaya atau tidak sabda Nabi? Kata Nabi, dianjurkan ketika kita punya sakit, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Teman-teman percaya atau tidak? Percaya? Percaya atau tidak, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Percaya atau tidak? Percaya. Bagi yang percaya, apa sudah membuktikan? Sok. Bagi yang percaya, apa sudah membuktikan? Sok. Bagi yang percaya, sabda dengan Nabi, apa sudah membuktikan? Sudah? Alhamdulillah. Yang belum ada enggak? Yang belum membuktikan ada enggak? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum. Kita buktikan yuk apa yang diajarkan oleh Nabi. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Bukan karena tangan kita yang sakti, bukan karena tangan kita yang hebat. Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21. Karena di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Andaikan tangan ini sering kita pakai berbuat baik, menolong, bersedekah, membantu, mendoakan orang lain, mengaminkan doa orang lain, sok akan lebih luar biasa lagi tangan ini. Tapi kalau tangan ini sering dipakai mengambil sesuatu yang bukan haknya, dengan mudah membunuh binatang, dengan mudah merusak alam, ya tentu akan berbeda tangannya. Yuk, bagi yang belum membuktikan, sekarang kita ikuti dan praktekkan. Kata Nabi, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Bukan karena tangan kita yang sakti, tapi karena ada kebesaran Allah di dalam tubuh kita, sebagaimana firman Allah dalam Az-Zariyat ayat 21. Lihat, di dalam tangan kita pun ada kebesaran-kebesaran Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lihat, perhatikan.
Tangan kita tidak Allah bekali apapun. Hanya Allah bekali 5 jari, Allah bekali telapak tangan dan ruas-ruas jari dan garis-garis tangan. Garis-garis dalam tubuh kita bukan sesuatu yang kebetulan. Ini kebesaran Allah. Coba pernah nggak kita terfikirkan kenapa jari kita memiliki ruas? Pernah nggak kita menghitung dari ujung kelingking sampai ujung jari, ruas jari kita ada 33 titik. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Pernah nggak kita terfikirkan kenapa telapak tangan kita garisnya berbentuk seperti ini? Membentuk angka Arab, ini angka 8, ini angka 1. Berapa? 81. Yang sebelah pun sama, ini angka 1, ini angka 8, 18, 81. Di jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. So, ini kebesaran Allah apa bukan? Lihat jari kita, kenapa diciptakan 5? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 6? Kenapa enggak 7? Allah berfirman, karena kebesaranku, maka perhatikan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika kita ikutin kata Allah, perhatikan tangan kita, ternyata tangan kita bisa membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Kita tempelkan di tubuh kita yang sakit. Tubuh kita pun dipenuhi garis. Pernah nggak teman-teman lihat ternyata di sini ada garis? Garis yang memisahkan kulit tipis dan kulit tebal, kulit putih dan kulit gelap. Bahkan garis ini ketika kita angkat menyatu sampai ke bawah. Memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang. Ada garis kepala, ada garis dahi, ada garis mata, garis wajah, garis mulut, garis telinga, garis leher, dada, perut, tangan, kaki. Pernah nggak kita memikirkan? Dalam kitab anatomi tubuh, garis pada tubuh manusia memiliki 114 garis. Baik bayi baru lahir maupun orang tua yang sudah kakek nenek, jumlah garisnya sama 114 garis sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Tempelkan dengan tangan kita. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, 114 surat dalam Al-Quran. Maka mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Wa idam maritu fahuwa yasfin. Itulah firmannya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Maka ayo, bagi yang belum pernah mempraktekkan, bagi yang belum pernah membuktikan, sekarang kita belajar untuk mempraktekannya. Ingat, bukan karena tangan kita yang sakti, bukan karena tangan kita yang hebat. Andaikan tangan ini sering kita pakai untuk berbagi, sering kita pakai untuk bersedekah, sering kita pakai untuk melakukan kebaikan, maka tangan ini akan luar biasa. Tapi kalau tangan ini mengambil sesuatu yang bukan haknya, tangan ini merampas hak orang lain, tangan ini untuk membunuh para binatang, membunuh makhluk-makhluk Allah, merusak alam semesta, bahkan terkadang melakukan kezoliman kepada orang lain, ya wajar. Berulang kali ditempelin gak sembuh-sembuh. Wajar. Yuk kita ikuti. Darah tinggi, darah rendah, kebanyakan gejalanya sama. Apa yang dirasakan? Sakit kepalanya. Baik itu kelayangan, kepalanya berat, pening, dan lain sebagainya. Ada juga yang berdampak jadi migrain dan vertigo. Ada juga yang jadi berdampak sakit kepala yang berat. Kalau kata iklan kayak ditusuk-tusuk. Yuk ikuti teman-teman. Ikuti rahasia garis dalam tubuh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita. Yuk tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Ini rambut, ini kulit. Perhatikan. Ini rambut, ini kulit. Antara rambut dan kulit ada garis yang memisahkan. Tempel jari telunjuk kita tepat pada garisnya. Udah? Sekarang, doanya diajarkan oleh Nabi. Kita ikuti doanya. Bismillah. 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 Ikuti. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa ukhadiru. Yang ketinggalan doanya bisa diganti dengan istighfar ya. Tekan sedikit, ikuti garisnya. Ikuti garisnya, tetap ditekan sedikit sampai depan telinga. Tepat di depan telinga, arahkan ke lubang telinga, tutup lubangnya dari luar. Tekan yang kuat, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu tarik yang kuat ke belakang. So, seketika kepala bagian ini, leher kita, punggung kita, pundak kita, tangan kita, lengan kita, seketika langsung enteng. Sakit kepala langsung berkurang, langsung keluar keringat hangat, berasa hangat, ada yang sendawa, ada yang mual, ada yang muntah. So, praktekkan dan buktikan. Apa yang dianjurkan oleh Nabi terbukti atau tidak.
Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Sok. Udah dipraktekin belum? Untuk sakit kepala, udah dipraktekin belum? Barakallah, Kasmidar. Yang sudah praktek, terbukti atau tidak, kepala bagian ini langsung enteng. Sakit kepalanya langsung berkurang, berasa hangat, berasa lebih segar, kaku-kaku langsung lemas. Terbukti atau tidak? Terbukti? Yang belum terbukti ada enggak? Praktekin ya, praktekin. Sederhana sekali sembuh itu teman-teman. Sederhana. Maka ketika sakit jangan stres. Semakin kita stres, semakin banyak penyakit pada organ tubuh kita. Oke? Yuk, biar nggak iri. Biar nggak iri. Kepala sebelahnya praktekin juga. Kepala sebelah praktekin juga. Biar nggak iri teman-teman. Biar tidak iri. Ini rambut, ini kulit. Ini rambut, ini kulit. Antara rambut dan kulit ada garisnya nih. Ya. Sentuh dengan jari telunjuk di sini. Yang kanan dulu boleh, yang kiri boleh, bebas. Kalau yang tadi sudah praktek, sekarang sebelahnya. Ikuti doa yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti doanya. Bismillah. 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 Ikuti doanya. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Tekan sedikit, ikuti garisnya. Tekan sampai depan telinga. Tepat di depan telinga, arahkan ke lubang telinga. Tekan, tutup yang kuat, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik yang kuat ke belakang. Seketika kepala bagian ini, leher kita, punggung kita, pundak kita, tangan kita, seketika langsung enteng. Bahkan bisa keluar keringat hangat. Seketika langsung hangat, yang kaku-kaku langsung lemas. Kemudian ada yang sendawa, ada yang mual, ada yang muntah. Praktekin. Praktekin. Udah dipraktekin? Udah dipraktekin? Terbukti atau tidak teman-teman? Terbukti atau tidak? Langsung enteng, alhamdulillah, Allah Maha Baik. Langsung enteng? Ya, ini bukti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, sembuh itu mudah, murah dan gratis. Cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Doanya nggak hafal, bisa diganti dengan istighfar. Oke? Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti, silakan diikuti dulu. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Karena boleh jadi di luaran sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan dengan adanya room ini sebagai jalan hidayah untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Silakan dibagikan, baik kepada keluarga, saudara, grup-grupnya, silakan. Semoga menjadi sesuatu yang berkah dan manfaat. Kalau nggak hafal doanya bisa diganti dengan istighfar. Berapa kali seikhlasnya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Seikhlasnya. Oke?